Mata Air di Bayangan Bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 9. Namun pada itu, di saat orang-orang Lumban Wetan dan Lumban Kulon sibuk berbicara tentang hantu perempuan yang membawa kuncung, Darwerdi mencoba merenungi cerita itu dari sudut yang lain. Ia tertarik kepada cerita kuncung tentang dua orang yang datang kepadanya dan membawanya pergi ke bukit. Karena itu, maka Darwerdi telah memerlukan datang ke rumah kuncung untuk mendengar sendiri, apakah yang dialaminya, yang menurut orang banyak hanyalah sekedar bayangan yang tumbuh di kepalanya karena ia pernah melihat atau mendengar peristiwa serupa yang terjadi atas Julid Heng. Sehingga hantu perempuan itu tinggal mempertajam angan-angan itu, sehingga seolah-olah telah terjadi sebenarnya atasnya. Cerita kuncung memang menarik perhatian Darwerdi. Meskipun ada juga kebimbangan, bahwa mungkin yang dikatakan oleh orang-orang Lumban itu benar, namun ada juga sepercik dugaan, bahwa sebenarnya yang diceritakannya itu telah terjadi. Dua orang itu benar-benar datang ke Lumban dan membawa kuncung ke bukit. Kemudian memaksa kuncung berbicara sehingga anak itu menjadi ketakutan. Ketika orang-orang itu mulai memukulnya, maka ia menjadi pingsan. Darwerdi mencoba mencari kesimpulan, baru ketika kuncung ditinggalkan, terjadilah sesuatu yang aneh itu. Yang tidak dapat aku jajaki dengan nalar, bagaimana mungkin ia dapat sampai ke bawah pohon randu alas. Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba menganggap bahwa hantu betina itu telah menemukan kuncung. Tetapi ia kecewa bahwa anak itu seolah-olah tidak dapat berbuat apa-apa, justru karena ia pingsan. Karena hantu betina itu mengetahui bahwa orang-orang Lumban mencari seseorang, maka hantu yang baik itu telah mengembalikan kuncung kepada orang-orang Lumban. Persetan, tiba-tiba Darwerdi menggeram, aku tidak peduli tentang hantu itu. Tetapi dua orang itu benar-benar menarik perhatian, setelah dua orang yang terdahulu datang menangkap Julid Heng. Di perjalanan kembali ke pondoknya, Darwerdi menegang ketika ia teringat seorang gadis yang berada di lereng bukit itu. Ia mulai curiga sejak kedua perantau itu memilih tempat tinggal yang aneh tanpa mengenal takut terhadap binatang-binatang buas. Padahal mereka berdua hampir saja telah diterkam oleh seekor harimau. Apakah ada hubungannya antara hantu betina itu dengan gadis perantau itu? Pertanyaan itu mulai membersit di hatinya. Tetapi Darwerdi belum dapat mengambil kesimpulan. Ia masih harus banyak melihat dan mendengar apa yang di Lumban. Pada itu, di hari-hari berikutnya, orang-orang Lumban sudah mulai melupakan peristiwa yang menggemparkan itu. Mereka tidak banyak lagi membicarakan hilangnya kuncung, meskipun satu dua orang masih menggelengkan kepalanya apabila mereka bertemu dengan kuncung di jalan-jalan padukuhan atau di sawah. Karena setiap kali mereka berbicara, kuncung masih tetap yakin bahwa yang dialaminya dengan dua orang yang garang itu bukan sekedar bayangan, tetapi benar-benar telah terjadi atasnya. Namun ia tetap tidak dapat mengatakan, kenapa tiba-tiba saja ia sudah berada di bawah pohon randu alas. Sementara itu, Julid Heng telah mulai sibuk pula membantu Kiai Kanti bersama beberapa orang kawannya. Mereka telah membuka sebuah dataran sempit di lereng bukit itu. Mereka pun mulai mempersiapkan membuat sebuah gubuk kecil untuk tempat tinggal Kiai Kanti dengan anak gadisnya. Di samping itu, maka Julid Heng tidak henti-hentinya memperhatikan arus air yang meluap dari belumbang di lereng bukit itu. Ia mulai membicarakan kemana air itu akan diarahkan. Julid Heng dan Kiai Kanti bersepakat bahwa mereka tidak akan membuat parit yang khusus di lereng bukit. Mereka akan mengarahkan air itu ke sebuah lekuk yang akan mengalirkan air itu turun sampai ke tempat yang mereka kehendaki. Setelah air itu berada di dataran, barulah kita akan membuat saluran seperti yang kita rencanakan, berkata Kiai Kanti. Selebihnya, sisa air itu akan sangat berguna pula. Untuk sementara kita akan mengalirkan air itu ke sungai. Dengan demikian kita tidak perlu membuat saluran induk yang panjang. Apalagi sungai itu mengalir dekat perbatasan antara Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Bahkan kadang-kadang sungai itu berada di daerah Lumban Wetan, tetapi di bagian yang lain sungai itu menjorok masuk ke daerah Lumban Kulon, sahut Julid Heng. Tetapi, di wilayah manakah sungai itu memasuki daerah Lumban Ger? Bertanya Kiai Kanti. Sungai itu memasuki daerah Lumban di Lumban Wetan, Kiai. Katakanlah bahwa bukit dan dataran di bawah bukit yang menghadap ke padukuhan itu adalah daerah Lumban Wetan. Tetapi di sisi yang lain, dataran itu adalah telatah Lumban Kulon, meskipun mereka seakan-akan tidak menghiraukannya karena sampai saat ini tanah itu tidak pernah digarap.
Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Jlit Heng yang agaknya mengetahui perasaan Kiai Kanti berkata, "Kiai, terlalu memikirkan masa yang jauh di depan." Tetapi orang Lumban sendiri kurang memperhatikan batas antara dua kabuyutan itu. Kiai Kanti mengangguk. Jawabnya, "Yang Ger, sejak ayunan cangkul yang pertama kita harus sudah mulai memikirkan. Jika sungai itu mengalirkan air yang lebih banyak, maka mulailah timbul persoalan antara Lumban Wetan dan Lumban Kulon yang sampai saat ini nampaknya tidak pernah berselisih. Air itu akan memancing masalah, karena jika air itu mengalir menyusuri sungai itu, maka kedua padukuhan itu tentu akan segera berpikir untuk memanfaatkannya. Mereka tentu ingin mengaliri sawah mereka yang kering seperti yang akan kita lakukan di bawah bukit ini." Jlit Heng mengangguk-angguk. Tetapi katanya kemudian, kedua daerah itu akan dapat membicarakannya dengan baik. Mereka akan membendung sungai itu dan menaikkan airnya ke kedua arah. Satu parit itu akan menyusuri bulak-bulak di Lumban Wetan dan satu lagi ke arah Lumban Kulon. Demikianlah menurut nalar. Tetapi kadang-kadang akan timbul perasaan yang dapat mengaburkan nalar yang bening. Iri, dengki dan barangkali juga ketamakan dari satu dua orang di Lumban Wetan atau di Lumban Kulon. Jika demikian halnya, maka mulailah persoalan yang tidak diharapkan itu, berkata Kiai Kanti. Jlit Heng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kita berdoa Kiai. Mudah-mudahan tidak akan timbul persoalan yang demikian di padukuhan ini." Mudah-mudahan Ger. Tetapi kita harus sudah berjaga-jaga, apakah yang sebaiknya dilakukan? Meskipun air itu masih kurang. Mudah-mudahan Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon akan dapat mengatasi masalahnya. Keduanya sudah tahu bahwa Kiai akan membangun padepokan di sini, desis Jlit Heng. Demikianlah maka mereka semakin hari menjadi semakin gairah bekerja. Meskipun kawan-kawan Jlit Heng tidak banyak, tetapi mereka senang melakukan pekerjaan itu. Di saat mereka tidak mempunyai pekerjaan di sawah, mereka menemukan cara untuk mengisi waktu di lereng bukit itu. Sementara itu, Jlit Heng sudah menelusuri lekuk-lekuk batu padas yang akan dapat dipergunakannya untuk menguasai arus air. Beberapa tempat, ia masih harus menimbuninya dengan tanah yang cukup banyak agar arah air itu tidak terbagi. Sedangkan di bagian lain, lekuk-lekuk padas itu sudah merupakan parit yang dibuat oleh arus air hujan di musim basah. Ketika dataran sempit dan gubuk kecil itu baru dikerjakan oleh anak-anak muda Lumban Wetan, Jlit Heng dan Kiai Kanti justru mulai menggarap saluran induk. Mereka menutup lekuk-lekuk yang tidak perlu, tetapi juga mengeduk batu-batu padas yang membatasi lekuk yang satu dengan lekuk yang lain, yang sesuai dengan arah yang dikehendaki oleh Kiai Kanti dan Jlit Heng. Dengan demikian, maka kerja itu merupakan kerja yang menjadi semakin besar. Tetapi Jlit Heng tidak ingin banyak menarik perhatian, sehingga hanya kawan-kawannya yang terdekat sajalah yang ikut membantunya, seolah-olah yang mereka kerjakan sama sekali tidak berarti apa-apa. Ketika anak-anak muda itu sibuk bekerja, maka Swasti pun sibuk menyiapkan minum dan makanan apa saja yang ada. Kadang-kadang seekor binatang buruan. Tetapi kadang-kadang hanya beberapa buah gayam dan ikan air panggang. Pada saatnya, kita akan dapat makan jagung di sini, berkata Kiai Kanti. Aku sudah menanamnya di lereng yang agak terbuka itu. Nampaknya benih itu sudah tumbuh. Tetapi Jlit Heng sambil tertawa menjawab. Berapa bulan lagi jagung itu akan berubah Kiai? Apakah kira-kira saluran itu masih belum siap seumur jagung itu? Kiai Kanti pun tertawa. Tetapi ia tidak menjawab. Namun betapapun Jlit Heng membatasi kerja itu, tetapi hal itu sangat menarik perhatian Darwerdi. Karena itu, maka ia pun memerlukan naik ke lereng bukit untuk menyaksikan sendiri apa yang sebenarnya telah terjadi. Kehadirannya di lereng bukit itu telah mengejutkan Swasti yang baru sibuk memasak. Karena itu, sejenak ia tergagap. Namun kemudian ia mencoba untuk menguasai perasaannya. "Di mana ayahmu?" bertanya Darwerdi. "Mereka sedang bekerja di bawah," jawab Swasti. "Apakah kau tidak takut berada di sini sendiri?" "Kenapa takut? Bukankah sekarang siang hari? Di malam hari aku di sini bersama ayah." Darwerdi termangu-mangu sejenak. Di luar sadarnya ia memandang gadis perantau yang berpakaian kusut itu. Sambil mengerutkan keningnya ia berkata di dalam hati. Gadis kumal ini berwajah cantik juga.
Jika saja ia sempat merawat tubuhnya, maka ia akan menjadi seorang gadis yang tidak ada tandingnya di Lumban. Swasti yang merasa dipandang oleh Darwerdi dengan tajamnya, wajahnya menjadi merah. Selangkah ia beringsut. Tanpa disengaja maka ia pun berjongkok di muka perapian dan melemparkan pandang matanya ke api yang menyala. Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Beberapa langkah ia maju mendekat. Katanya, "Kenapa kau lebih senang tinggal di sini daripada di padukuhan?" Swasti menjadi semakin berdebar-debar. Apalagi ketika ia mendengar langkah Darwerdi yang mendekat. Tetapi Swasti tidak berani memalingkan wajahnya. Sebagai seorang gadis yang jarang bergaul dengan orang lain, maka sikap Darwerdi benar-benar membuat jantungnya bagaikan semakin cepat berdetak di dalam dadanya. "Kenapa heh?" Darwerdi mendesak. Swasti menjadi semakin bingung. Namun kemudian ia menjawab, "Semuanya terserah kepada ayah. Ayah memilih tempat ini. Dan aku pun hanya mengikuti saja. Tetapi kau berhak untuk mengajukan pendapatmu. Katakan kepada ayahmu bahwa kau takut berada di sini seorang diri meskipun siang hari. Jika harimau itu datang kemari, maka kau akan dapat diterkamnya." "Aku dapat memanjat," jawab Swasti tiba-tiba. Darwerdi mengerutkan keningnya. Katanya, "Menarik sekali. Heh, cobalah memanjat. Anggaplah aku seekor harimau yang akan menerkammu." Adalah di luar dugaan sama sekali, bahwa tiba-tiba saja Darwerdi itu pun berjongkok di sampingnya. Swasti adalah seorang gadis yang memiliki keberanian yang melampaui orang kebanyakan. Ia berani melawan Jelit Heng dan bahkan ia telah mengalahkan dan membunuh 2 orang yang mengaku dari perguruan Pusparuri. Tetapi demikian seorang anak muda berjongkok di sampingnya, maka tubuhnya tiba-tiba saja telah menjadi gemetar. "Swasti. Namamu Swasti bukan?" panggil Darwerdi. Swasti menjadi semakin gelisah. Keringat dingin telah mengalir di seluruh batang tubuhnya, sehingga rasa-rasanya seluruh badannya menjadi basah. "Swasti," ulang Darwerdi. "Sebaiknya kau minta dengan sangat kepada ayahmu. Daripada ia membuat gubuk di lereng bukit ini, aku kira ia lebih baik membuat gubuk di padukuhan Lumban. Sementara gubuk itu belum siap, maka kau dan ayahmu dapat tinggal di pondokku." Swasti masih gemetar. Sejengkal ia bergeser. Kemudian katanya, "Semuanya terserah kepada ayah." "Ah, tentu tidak. Kau adalah anak gadisnya. Kau bahkan mungkin satu-satunya anak. Karena itu, permintaanmu tentu didengarkannya," berkata Darwerdi. Swasti tidak segera menyahut. Tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Keringatnya masih saja mengalir di tubuhnya. Sementara Darwerdi berkata selanjutnya, "Kau tidak boleh menyia-nyiakan umurmu sekarang ini. Nampaknya kau sudah meningkat dewasa. Dan jika kau sadar, maka kau berwajah cantik." Ah, tubuh Swasti tiba-tiba saja telah meremang. Ia hampir tidak pernah sempat menilai dirinya. Jika sekali-kali ia bercermin di wajah air telaga yang bening meskipun kotor, ia tidak berani menyebut wajahnya sendiri, apakah ia seorang gadis yang cantik. "Aku tidak berbohong," desis Darwerdi. "Hanya karena kau tidak sempat merias diri, maka kau tidak menyadari bahwa kau mempunyai bekal yang paling bernilai bagi seorang perempuan." "Ah," sekali lagi Swasti berdesis. "Aku tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menilai diriku sendiri." Darwerdi tertawa pendek. Katanya, "Mulailah sekarang. Dan mulailah hidup dalam suatu lingkungan masyarakat yang barangkali jauh lebih baik daripada hidup memencilkan diri. Aku bersedia menolongmu. Aku mempunyai pengaruh yang khusus di Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Kedua buyut padukuhan Lumban itu serta anak-anaknya menaruh hormat kepadaku, sedangkan anak-anak muda di Lumban Wetan dan Lumban Kulon telah memohon agar aku memberikan tuntunan kanuragan kepada mereka. Karena itu, maka apa yang akan aku katakan, orang-orang Lumban tentu akan melakukannya. Apalagi orang-orang Lumban termasuk orang yang baik dan ramah. Mereka tentu dengan senang hati menerimamu." Swasti menjadi semakin berdebar-debar. Ketika Darwerdi bergeser sejengkal mendekat, maka Swasti pun telah bergeser setapak menjauh. Pikirkan, tiba-tiba Darwerdi berdiri. "Sebelum kau dikoyak harimau. Sekarang aku akan menemui ayahmu dan anak-anak Lumban Wetan yang membantunya.
Sebenarnya perbuatan itu adalah perbuatan yang bodoh sekali. Tetapi juga mencurigakan. Wajah Swasti menegang sejenak. Tetapi ia tidak menjawab. Baru ketika Darwerdi melangkah meninggalkannya, ia menarik nafas dalam-dalam. Bahkan, diam-diam ia masih saja memperhatikan. Anak muda itu hilang di balik gerumbul-gerumbul yang padat. Ketika Darwerdi tidak nampak lagi, maka Swasti pun menjadi gelisah. Ia tidak tahu perasaan apa yang tumbuh di hatinya. Ia menjadi jengkel atas sikap anak muda itu, sehingga ia menjadi gemetar. Tetapi ia tidak marah karenanya, meskipun ia tidak begitu senang karena sikap itu. Hanya karena sikapnya, pertanyaan itu tiba-tiba saja telah tumbuh di hati Swasti. Tetapi Swasti tidak berani memikirkannya lebih jauh. Bahkan ia berusaha untuk membatasi perasaannya yang menerawang mengikuti anak muda yang bernama Darwerdi itu. "Ah, aku harus menyiapkan makanan ini." Swasti berdesah. Dicobanya untuk memusatkan perhatiannya kepada kerjanya. Namun kadang-kadang ia masih saja merenung tanpa ujung dan pangkal. Bahkan kadang-kadang ia menyesali sikap ayahnya. Pendapat anak muda yang bernama Darwerdi itu ada baiknya juga. Ia dapat tinggal di padukuhan, meskipun mungkin di paling ujung yang berbatasan dengan Pategalan atau hutan perdu yang tidak tergarap. Tetapi ayah lebih senang menunggui belumbang ini, desisnya. Dalam pada itu, Kiai Kanti dibantu oleh Jelit Heng dan beberapa orang kawannya, masih saja bekerja keras. Mereka telah membuka beberapa bagian dari dataran yang sempit di lereng bukit. Sementara Kiai Kanti sendiri dan Jelit Heng telah selesai menyiapkan saluran yang akan dilalui air jika air itu sudah diarahkan menuju ke lereng yang berhadapan dengan padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Di bawah bukit itu akan dibuka tanah persawahan yang akan digarap oleh Kiai Kanti dengan anak gadisnya. Namun yang penting bahwa air itu akan dapat disalurkan ke daerah persawahan milik orang-orang Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Meskipun tidak akan mencukupi untuk seluruh tanah persawahan, tetapi yang sebagian itu tentu akan memberikan banyak perubahan. Dengan tekun Jelit Heng telah berbuat sejauh dapat dilakukan. Kiai Kanti yang memiliki pengalaman lebih banyak, bahkan agaknya juga berpengalaman menguasai air, telah menanam patok-patok pada lereng-lereng padas yang akan menjadi saluran induk. Kadang-kadang Jelit Heng harus menimbuni sebuah lekuk yang dalam, agar arus air tidak terlalu deras, sehingga dapat merusakkan tanggulnya sendiri. Namun kadang-kadang ia harus memecah padas yang keras untuk menghubungkan saluran-saluran yang akan dipergunakannya. Orang-orang yang bekerja di lereng bukit itu terkejut ketika mereka melihat Darwerdi muncul dari balik gerumbul perdu. Dengan tatapan mata yang tajam ia memandangi keadaan sekelilingnya. Dalam waktu yang tidak terlalu panjang, maka telah terjadi perubahan yang besar di lereng bukit itu. Bukan hasil pekerjaan yang sudah hampir rampung tetapi Darwerdi menjadi berdebar-debar melihat jiwa dari rencana itu. Dengan ketajaman nalarnya, ia segera dapat mengerti apa yang akan terjadi. Karena itu, maka Darwerdi menjadi berdebar-debar. Sekilas terbayang hasil pekerjaan yang akan merubah tatanan kehidupan di padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Inilah yang telah mengikat orang tua itu di sini, berkata Darwerdi di dalam hatinya. Bukan karena ia segan tinggal di padukuhan seperti yang pernah dikatakannya, tetapi ternyata di kepala orang tua itu terbersit rencana yang besar. Darwerdi termangu-mangu sejenak. Namun ia menjadi semakin kagum akan rencana itu. Meskipun kemudian ia mencoba memperkecil arti kerja orang tua itu. Mungkin yang dipikirkannya adalah sekedar air bagi tanah yang akan dibuka untuk dirinya sendiri, tanpa menyadari kegunaannya yang besar bagi Lumban. Tetapi ia mengerutkan keningnya ketika ia melihat beberapa orang Lumban yang membantunya. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak muda dari Lumban Wetan. Namun ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat seorang anak muda dari Lumban Kulon ikut pula di antara mereka. Artinya, bahwa kerja ini dilakukan oleh orang-orang Lumban Wetan dan Lumban Kulon meskipun dalam perbandingan yang tidak seimbang, berkata Darwerdi di dalam hatinya. Marilah Ger, Kiai Kanti pun kemudian mempersilahkannya. Ini adalah sekedar pikiran orang tua dan anak-anak muda yang sederhana. Mungkin yang kami lakukan mempunyai arti dan bahkan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi nampaknya sangat menyenangkan hati. Darwerdi melangkah mendekat. Ketika ia memandang Jelit Heng, maka Jelit Heng itu pun tersenyum sambil berkata. Sekedar mengisi waktu karena tidak ada kerja di sawah Darwerdi. Darwerdi mengangguk-angguk.
Kemudian ia pun bertanya, "Apa rencana Kiai sebenarnya?" "Ah, sekedar membuat tempat tinggal dan sebidang tanah untuk mencari makan Ger," jawab Kiai Kanti. "Untuk itu Kiai telah bekerja begitu keras?" "Tanpa bekerja keras, aku tidak akan memiliki apa-apa, Ger. Dengan bantuan beberapa anak muda ini, aku akan mempunyai sebuah pondok kecil dan secabik tanah untuk menyebar benih jagung." "Dan apakah yang lakukan dengan jalur-jalur air hujan itu?" Darwerdi mendesak. "Untuk mengalirkan air ke sebidang tanah itu, Ger," jawab Kiai Kanti. "Jika demikian, aku mempunyai pikiran," berkata Darwerdi. Namun Jelit Heng telah menyahut. "Itulah Darwerdi. Tetapi air itu tidak akan kering di kotak-kotak pertama tanah Kiai Kanti. Jika air itu tersisa, maka air itu tentu dapat dipergunakan oleh orang-orang Lumban. Itulah yang aku katakan. Hal itulah yang ada di benakku. Justru karena aku mengerti kepentingan orang-orang Lumban," berkata Darwerdi. "Dan kami sudah mengerjakannya," sahut Jelit Heng. "Meskipun sangat lamban." Wajah Darwerdi menegang. Ia merasa seolah-olah Jelit Heng tidak mau mendengar tanggapannya atas air yang melimpah, atau karena Jelit Heng merasa telah memikirkannya terlebih dahulu. Namun dalam pada itu Jelit Heng berkata, "Tetapi, apa yang kami kerjakan ini bukanlah pikiran kami. Kiai Kantilah yang mula-mula menyebutnya. Ia melihat air yang melimpah tanpa dimanfaatkan oleh orang-orang Lumban. Karena keinginannya untuk membuat sebuah padepokan, maka kami anak-anak Lumban dapat saling mengambil manfaat. Kami membantu Kiai Kanti, tetapi kami pun akan mendapatkan air yang sangat berharga bagi Lumban." Darwerdi memandang Jelit Heng dengan tajamnya. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Di tempat itu terdapat beberapa orang saksi atas pembicaraan mereka, sehingga orang-orang itu tahu benar, bahwa ia tidak akan dapat mengatakan bahwa pikiran untuk mengalirkan air ke sawah orang-orang Lumban itu adalah karena pikirannya. Anak-anak muda Lumban itu memang sudah mengerjakannya bersama Kiai Kanti. Perantau yang aneh itu. Sejenak Darwerdi termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Siapapun yang memikirkannya, tetapi air itu memang diperlukan oleh orang-orang Lumban. Karena itu, kalian harus berbuat sebaik-baiknya, sehingga air itu tidak justru menjadi larut ke dalam jalur-jalur air hujan dan hilang ke dalam tanah." "Demikianlah yang terjadi sekarang, Darwerdi," jawab Jelit Heng. "Air belumbang yang melimpah itu mengalir ke lubang-lubang dan meresap ke dalam tanah. Tetapi air itu tidak membuat tanah di Lumban menjadi basah, karena air itu mengalir dengan derasnya di bawah tanah." Darwerdi mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak dapat membantah. "Lakukanlah kerja ini sebaik-baiknya," berkata Darwerdi kemudian. "Aku akan memberikan petunjuk-petunjuk kelak jika air itu sudah mulai mengalir ke dataran." Jelit Heng menegang sejenak. Tetapi ia segera berusaha menghapus kesan itu di wajahnya. Bahkan kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, "Terima kasih Darwerdi. Kami tentu akan memerlukan petunjuk dari banyak pihak. Mungkin kau mempunyai pengetahuan yang cukup banyak tentang jalur-jalur air di tanah persawahan. Dan kami pun tentu akan minta petunjuk Ki Buyut di Lumban Wetan dan Ki Buyut di Lumban Kulon." Darwerdi termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Dengan wajah yang berkerut ia memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Meskipun belum ada wujud, tetapi ia sudah dapat membayangkan bahwa di dataran sempit itu akan dibangun sebuah gubuk sesuai dengan patok kayu yang nampak di empat sudutnya. Tidak terlalu jauh dari gubuk itu, akan mengalir air dari belumbang yang melimpah. Sedikit lebih tinggi, dari gubuk itu, akan terdapat sebuah gerojokan air yang kemudian merambat menuruni lereng sampai ke dataran. Di dataran itu kelak akan terdapat kotak-kotak sawah yang tidak akan pernah kering di segala musim. Lumpur yang basah terbentang di antara kotak-kotak pematang. Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Ia menyadari keterlambatannya. Selama ia berada di Lumban, ia tidak pernah memikirkan perubahan yang dapat dilakukan atas padukuhan itu, sehingga akan dapat menambah besar pengaruhnya atas orang-orang Lumban. "Aku lebih banyak berpikir tentang masalah-masalah yang besar," katanya di dalam hati. "Namun air itu bagi orang-orang Lumban akan menjadi masalah yang jauh lebih besar, meskipun bagiku hanyalah masalah yang kecil." Untuk beberapa saat Darwerdi masih memperhatikan dataran sempit itu.
Beberapa orang, anak muda yang sedang bekerja di lereng itu pun berhenti sejenak memperhatikan, apakah yang akan dilakukan oleh Darwerdi. Tetapi Darwerdi tidak menemukan sesuatu yang dapat dilakukan sebagai imbangan kekecewaan hatinya. Ia tidak dapat menemukan sesuatu yang akan dapat dianggap pikiran baru yang bermanfaat bagi Lumban. Masih banyak waktu, katanya kemudian di dalam hati. Aku akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi padukuhan itu, sehingga mereka akan tetap menganggap aku orang terpenting di padukuhan ini. Dengan demikian, maka Darwerdi tidak berada terlalu lama di lereng bukit itu. Sekali lagi ia masih mencoba untuk menyarankan agar Kiai Kanti dan anaknya tinggal di padukuhan. Tetapi dengan nada dalam Kiai Kanti menjawab, "Terima kasih Nger. Aku sudah mulai dengan pekerjaan ini dibantu oleh anak-anak muda dari Lumban." Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku pernah mengatakan kepadamu Kiai. Kau adalah orang yang mementingkan dirimu sendiri. Seharusnya kau memperhatikan anak gadismu yang malang itu. Mungkin kau ingin mendapat sebutan cikal bakal, atau orang yang babat-babat sebuah padepokan yang tentu kau harap akan dapat terkenal kelak. Tetapi ketenaran namamu itu kau tebus dengan mengorbankan anak gadismu. Bukan saja jasmani, tetapi juga jiwani. Ia akan menjadi gadis yang dungu dan bebal. Gadis yang tidak akan pernah mendapatkan jodohnya di masa mendatang, meskipun ia sudah lama melampaui masa remajanya." Kata-kata itu telah menyentuh perasaan Kiai Kanti, sehingga terasa dadanya bergetar. Namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, "Anakku yang malang. Tetapi apakah memang nasib telah membawanya ke tempat yang sepi dan terasing? Anak mas, meskipun aku akan membangun sebuah gubuk di sini, aku akan berusaha untuk memberikan kesempatan anakku bergaul dengan orang-orang padukuhan. Ia akan ikut serta bertanam padi bersama gadis-gadis Lumban jika diperkenalkan. Ia akan ikut menuai dan melakukan kerja yang lain. Jika air itu sudah turun ke dalam parit, maka sawah akan terbentang semakin luas, dan kesempatan ikut menggarap sawah bagi gadis-gadis pun akan bertambah." Darwerdi mengerutkan keningnya. Dengan nada datar ia berkata, "Agaknya kau memang orang yang keras hati, meskipun tanpa perhitungan. Itu terserah kepadamu. Anak itu adalah anakmu. Aku tidak mempunyai sangkut paut dengan kau dan anakmu." Darwerdi tidak menunggu jawaban lagi. Dengan kesan yang buram ia melangkah meninggalkan Kiai Kanti dan anak-anak muda yang sedang bekerja di lereng bukit untuk membuat sebuah gubuk kecil bagi tempat tinggal Kiai Kanti dan anaknya. Tetapi kerja yang lebih besar dari itu adalah usaha mereka untuk menguasai arus air dari belumbang yang melimpah itu. Di lereng yang menurun Darwerdi menghentakkan tangannya dengan geram. Namun ia pun kemudian bergumam, "Persetan dengan orang-orang Lumban. Aku tidak peduli. Biar tanahnya menjadi kering dan gersang. Atau Jelit Heng akan diangkat menjadi pahlawan. Aku bukan orang Lumban, dan aku tidak akan tinggal di Lumban terlalu lama." Dengan wajah yang gelap Darwerdi menuruni tebing semakin cepat. Dengan tangkas ia meloncat dari batu ke batu pada siang lain, tanpa berpaling lagi. Sementara itu, Kiai Kanti dan beberapa anak muda dari Lumban itu pun telah melanjutkan kerja mereka. 2 orang di antara mereka telah memotong beberapa batang kayu yang akan dipergunakan sebagai tiang gubuk kecil yang akan dibangun, sementara yang lain masih menebangi pohon-pohon yang tidak diperlukan di dataran sempit itu. Sedangkan Kiai Kanti, Jelit Heng dengan 1-2 orang lainnya, masih saja sibuk membenahi saluran air yang juga ingin segera diselesaikan. Dalam pada itu, jauh dari daerah Lumban, di sebuah padepokan yang besar, tidak jauh dari pusat kota Demak, seseorang sedang duduk dihadap oleh 2 orang lainnya. Seorang yang berwajah bulat, bermata terang dan tajam. Meskipun beberapa helai rambutnya telah putih, tetapi nampak betapa tubuhnya yang kekar itu menyimpan kemampuan tiada taranya. Sedangkan kedua orang lainnya, masih nampak lebih muda. Wajah mereka nampak keras dan bersungguh-sungguh. Seorang dari mereka berkumis lebat, sedangkan yang lain berwajah halus dan tampan. Dengan sungguh-sungguh ketiganya sedang membicarakan teka-teki yang sedang mereka hadapi. Seolah-olah teka-teki yang tidak terpecahkan. "Mereka tidak pernah kembali," desis yang berkumis lebat. "2 orang yang menyusul itu pun tidak kembali," sahut yang lain. Orang yang berwajah bulat itu pun mengerutkan keningnya. Katanya, "Kedua orang itu tidak tahu, apakah yang telah dilakukan oleh ular sanca itu.
Tidak Kiai, jawab orang berkumis lebat. Kami hanya memerintahkannya untuk menyusul ke daerah Lumban. Mereka harus mencari keterangan, di manakah ular sanca itu, atau mendengarkan kabar, apakah sebenarnya yang telah terjadi di daerah Lumban. Tetapi mereka tidak pernah kembali. Apakah menurut dugaanmu, Darwerdi yang bergelar Padmasana itu berbuat curang? Ia telah melepaskan perjanjian di antara kita dan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau bahkan ingin memilikinya sendiri, karena pusaka itu akan dapat membuatnya menjadi seorang prajurit pinunjul? Kiai Pusparuri, berkata orang berkumis lebat itu. Aku tidak dapat mengatakannya demikian. Menurut pengamatanku, ia adalah seorang anak muda yang keras hati, tetapi juga memegang teguh janji yang telah disepakati. Siapa tahu bahwa ketamakan yang tumbuh di hatinya karena keinginannya untuk menanjak jauh lebih cepat, telah merubah sifat-sifat yang kau kenal itu, sahut kawannya yang berwajah bersih. Aku yakin, bantah orang berkumis. Namun kemudian suaranya menurun. Tetapi banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Jadi apakah yang baik menurut pertimbanganmu Sentika? Bertanya orang berwajah bulat itu. Orang berkumis lebat itu termangu-mangu. Dipandanginya orang berwajah bersih itu sejenak. Namun karena orang itu menunduk, maka ia tidak mendapatkan kesan apapun. Kiai, berkata orang berkumis itu. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Agaknya daerah Lumban merupakan rahasia yang harus dijajagi sendiri. Aku akan menemui Darwerdi untuk menuntut pertanggungan jawab atas persetujuan yang sudah kita buat. Apa pendapatmu Laksita? Bertanya orang berwajah bulat itu kepada yang berwajah bersih. Kita kurang terbuka Kiai. Kita tidak mengatakan yang sesungguhnya kepada kedua orang yang kita perintahkan untuk menyusul ular sanca. Dengan demikian, mereka tidak mudah untuk mendapatkan keterangan tentang Darwerdi dan ular sanca itu. Mereka hanya tahu bahwa salah seorang dari kita telah pergi ke Lumban dan tidak pernah kembali. Jadi, apakah sebaiknya yang kita lakukan menurut pendapatmu? Aku kira, masih belum perlu kita atau salah seorang dari kita untuk pergi ke Lumban. Kita akan dapat memerintahkan 1-2 orang yang dapat kita percaya, tetapi dengan keterangan yang jelas. Mereka harus mengetahui dengan pasti, apakah yang seharusnya mereka lakukan. Bagaimana jika orang-orang itu bertemu dengan orang-orang Gunung Kunir, atau orang-orang Kendali Putih, atau perguruan-perguruan yang lain? Jika nasib mereka buruk, maka mereka akan dapat diperas dan dipaksa untuk mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak mereka mengerti, sahut orang berkumis lebat itu. Jadi menurut Kakang Sentika, orang-orang Gunung Kunir dan Kendali Putih masih belum mengetahui sama sekali tentang pusaka-pusaka itu, bertanya Laksita. Orang berkumis itu termangu-mangu. Kita mendengar hal itu dari seorang perwira yang bertugas di gedung perbendaharaan pusaka. Kemudian kita mendengar jalur perjalanan Pangeran Pracimasanti. Pengawalnya masih melihat pusaka itu sebelum Pangeran Pracimasanti dalam perjalanan jauhnya melewati daerah yang disebut Sepasang Bukit Mati. Yang satu bukit gundul dan yang lain berhutan lebat dan dihuni oleh binatang-binatang buas. Sehingga hutan itu disebut hutan yang paling wingit, karena setiap orang yang menyentuhkan kakinya, akan mati ditelan binatang buas. Kiai Pusparuri mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun memotong. Kita sudah mendengar semuanya tentang hal itu. Tetapi bagaimana dengan orang-orang Kendali Putih, orang-orang Gunung Kunir? Orang-orang yang menyebut dirinya perguruan putih dari aliran Gatra Bantala yang mempunyai ciri-ciri yang gila itu? Laksita termangu-mangu sejenak. Namun ia pun menjawab. Dugaanku justru yang menggelisahkan kita semuanya di sini. Mereka pun tentu sudah mendengar seperti yang kita dengar. Orang-orang dari gedung perbendaharaan pusaka itu bukan orang-orang yang pandai menyimpan rahasia. Tetapi mungkin mereka belum mendengar jalur perjalanan Pangeran Pracimasanti yang melalui Sepasang Bukit Mati itu. Kiai Pusparuri mengangguk-angguk. Lalu katanya, kita akan segera mengambil sikap. Kita harus mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan. Pusaka itu akan memberikan pengaruh yang besar pada siapapun yang memilikinya. Orang itu akan mempunyai kewibawaan tinggi, kemampuan yang tidak ada duanya dalam olah kanuragan, dan pada pusaka itu sendiri tersimpan kekuatan gaib yang tidak ada duanya. Sentika dan Laksita hanya mengangguk-angguk saja. Mereka tahu bahwa yang akan mereka hadapi adalah tugas-tugas yang berat untuk memperebutkan sebuah pusaka seperti dongeng-dongeng yang sudah banyak mereka dengar. Pusaka di tangan seseorang pada umumnya justru tidak memberikan derajat, pangkat atau semat, tetapi malahan telah merampas nyawa mereka,
Karena di antara para sakti telah terjadi saling berebutan dengan taruhan yang paling mahal, ialah nyawanya. Mustahil bahwa Kiai Pusparuri tidak memperhitungkan hal itu, berkata Sentika di dalam hatinya. Tetapi Laksita berkata lain di dalam dirinya. Tentu bukan kewibawaan tinggi, kemampuan yang tidak ada duanya atau kekuatan gaib yang tersimpan di dalam pusaka itu. Tentu karena Kiai Pusparuri mengetahui bahwa pada orangka atau ukiran pusaka yang sedang dicari itu, atau pada peti atau kain pembungkusnya, terdapat keterangan tentang harta yang tidak ternilai harganya, yang disimpan oleh Pangeran Pracimasanti sebagai bekal untuk membangun kembali kekuasaan keturunan Raden Wijaya. Tetapi sebelum hal itu sempat dilakukan, Pangeran Pracimasanti telah dipanggil kembali menghadap penciptanya tanpa diketahui oleh siapapun kecuali oleh seorang hambanya yang paling setia, tetapi buta dan tuli. Namun Laksita tidak mengatakannya kepada siapapun juga. Tidak pula kepada Sentika. Ia menyimpan hal itu di dalam dirinya. Tetapi seperti bara di dalam sekam, pengertian itu telah membakar jantungnya perlahan-lahan. Keinginan yang serupa untuk memiliki pusaka itu telah menghanguskan nalarnya, sehingga akhirnya ia tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menemukan pusaka itu. Mengambil keterangan yang diperlukan, kemudian membiarkan pusaka itu diketemukan oleh orang lain. Tetapi seperti yang dikatakan, Laksita memang mencemaskan orang-orang dari perguruan lain. Jika ia berkesempatan mendengar hal itu, maka adalah tidak mustahil bahwa orang lain pun kesempatan yang sama. Bahkan mungkin mereka pun dapat mendengarnya lebih banyak lagi tentang Pangeran Pracimasanti atau tentang pusaka itu sendiri. Dalam pada itu, Kiai Pusparuri pun berkata, Santika dan Laksita, cobalah kau jajaki sampai di mana pendengaran orang-orang kita sendiri. Pelajari, apakah untung dan ruginya jika kita memberikan perintah terbuka untuk mencari orang-orang kita yang telah pergi ke daerah sepasang gunung mati itu. Sentika dan Laksita mengangguk dalam-dalam. Baiklah Kiai, berkata Santika yang berkumis lebat itu. Kami akan melakukannya. Waktu kalian tidak panjang. Aku akan segera mengambil keputusan yang menentukan. Baiklah Kiai, Laksitalah yang kemudian menjawab. Aku memang menganggap bahwa kami berdua belum perlu turun ke medan perburuan pusaka itu. Tetapi jika perlu dan keadaan memaksa, maka sudah barang tentu, kami berdua tidak akan berpangku tangan. Apalagi kami mengetahui bahwa pusaka itu mempunyai arti yang sangat besar bagi seseorang yang memilikinya. Terima kasih. Tetapi lakukanlah perintahku yang pertama, sahut Kiai Pusparuri. Ya Kiai, hampir berbareng keduanya menjawab. Kemudian Sentika dan Laksita pun minta diri dari hadapan Kiai Pusparuri. Mereka ingin segera mengetahui, apakah medan yang mereka hadapi merupakan medan yang sulit dan berat, bahkan tidak akan terseberangi. Di halaman padepokan, di bawah sebatang pohon yang rimbun, mereka sempat berbincang sejenak, apakah yang sebaiknya akan mereka lakukan. Kita masuki barak anak-anak itu. Kita bertanya, apakah yang mereka ketahui tentang Pangeran Pracimasanti, desis Sentika. Terlalu langsung, sahut Laksita. Kita mencoba berbelit-belit sejenak. Mengucapkan kata-kata yang sulit mereka mengerti. Kemudian baru kita akan sampai pada pokok masalahnya, sehingga seolah-olah yang kita tanyakan itu bukannya pokok persoalan yang sebenarnya. Dengan demikian mereka tidak akan terpancang pada persoalan itu saja. Kepada orang lain pun mereka tidak akan memperbincangkannya lagi. Kau selalu cerdik. Aku setuju. Karena itu, kau sajalah yang mula-mula berbicara. Sedikit berbelit-belit dan tidak mereka ketahui. Kemudian baru kau bertanya sambil lalu. Dan dengan acuh tidak acuh, apakah di antara mereka mengetahui serba sedikit tentang Pangeran Pracimasanti? Jika tidak seorang pun yang tahu, kita mundur sedikit. Kita bertanya tentang sepasang bukit mati. Jika mereka tidak mengerti, kita bertanya tentang yang lain lagi. Tentang Lumban dan sekitarnya dan tentang ular sanca dan kedua orang kita yang tidak kembali itu. Sentika mengangguk-angguk, ia memang menganggap Laksita cerdik dan pandai berbicara. Karena itu, maka diserahkannya soal itu kepada Laksita untuk menyampaikannya kepada orang-orangnya. Orang-orang padepokan Pusparuri yang terikat kepada suatu anggapan bahwa Kiai Pusparuri, guru mereka adalah orang yang paling mumpuni di seluruh muka bumi. Dengan demikian, maka apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan dan apa yang diputuskan, adalah ketentuan yang tidak dapat diganggu-gugat lagi.
Ketika kemudian Sentika dan Laksita berdiri di antara orang-orang perguruan Pusparuri. Seperti biasanya keduanya disambut dengan hati yang berdebar-debar dari orang-orang yang selalu siap menunggu perintah. Dengan caranya Laksita memberikan sesorak singkat, ia mengucapkan kata-kata yang muluk dan sulit dimengerti. Menyinggung mengenai masa depan dan harapan-harapan bagi setiap orang yang patuh. Namun akhirnya ia sampai juga pada maksudnya. Sambil lalu ia bertanya, apakah ada di antara mereka yang pernah mendengar nama Pangeran Pracimasanti? Ternyata tidak seorang pun yang pernah mendengarnya. Ketika kemudian Laksita bertanya tentang sepasang bukit mati pun tidak ada yang pernah mengetahuinya pula. Sedangkan ketika Laksita terpaksa menyebut Padukuhan Lumban, maka beberapa orang di antara mereka menyatakan bahwa mereka memang pernah mendengarnya. Tidak ada gunanya kita berbicara dengan mereka, berkata Laksita di telinga Sentika. Mereka adalah kerbau-kerbau dungu yang hanya dapat diperintah dan dibentak. Jadi, Laksita mengangkat pundaknya, katanya. Aku tidak melihat jalan lain. Akhirnya kita juga yang harus berbuat sesuatu untuk menemukannya. Kau tadi yang mengatakan bahwa kita belum perlu untuk pergi ke Lumban mencari keterangan tentang pusaka itu. Apakah kau mempunyai pertimbangan lain sekarang? Aku mempunyai pertimbangan lain setelah aku melihat kenyataan ini. Apa? Penuhnya. Laksita tidak menjawab. Dipandanginya beberapa orang yang termangu-mangu memperhatikannya dengan saksama. Nanti sajalah, desis Laksita. Seperti biasa Sentika tidak membantah. Ia terlalu percaya kepada kecerdikan Laksita, sehingga karena itu, maka ia pun mengangguk-angguk diam. Sementara aku, maka Laksita pun segera menutup pertemuan itu. Dengan lantang ia berkata, bersiaplah. Mungkin dalam waktu dekat kalian akan mendapat tugas khusus. Mungkin 2 atau 3 orang. Tetapi mungkin 8 atau 10. Wajah-wajah yang mendengar perintah itu menegang sejenak. Namun mereka pun segera mengangguk-angguk. Ada di antara mereka yang merasa lebih senang berada di arena tugas betapapun beratnya. Kadang-kadang di dalam tugas mereka mendapatkan sesuatu yang berharga, yang tidak diketahui oleh orang lain, sehingga dapat dimilikinya sendiri. 1-2 orang di antara mereka telah pernah mendapatkan keris atau timang dari emas. Kadang-kadang sebentuk cincin atau kadang-kadang mereka sempat merampas perhiasan yang sedang dipakai oleh seseorang. Atau dengan berdebar-debar menyempatkan diri berbuat kasar terhadap perempuan dan gadis-gadis. Ketika orang-orang itu telah meninggalkan Sentika dan Laksita, maka mulailah Laksita menjelaskan. Tidak ada harapan. Aku masih berharap bahwa mereka dapat mengerti serba sedikit. Tetapi ternyata mereka memang terlalu bodoh dan dungu. Untuk melakukan kekerasan, mereka adalah orang-orang yang memang pilihan. Tetapi untuk menentukan sikap, memang seharusnya bukan mereka. Aku tadi keliru menilai. Jadi menurut pendapatmu, kita berdua lebih baik pergi ke Lumban untuk menangani masalah ini secara langsung? Laksita menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, kita berdua, atau salah seorang dari kita. Atau kita bersama-sama mencari keterangan dengan sasaran yang berbeda agar kita dapat membagi tenaga dan kesempatan, tidak harus langsung ke Lumban. Jika demikian, kita akan menyampaikan kepada Kiai Pusparuri. Aku memang condong berbuat demikian sejak semula untuk mempercepat penyelesaian. Bagiku lebih cepat lebih baik. Korban akan dapat dikurangi. Kita mendapat waktu 1 hari 1 malam untuk menyampaikan gagasan kita, desis Laksita. Aku condong untuk segera menyampaikannya, agar kita segera dapat berbuat sesuatu. Jangan tergesa-gesa. Kita menunggu semalam. Mungkin kita masing-masing menemukan sesuatu yang lebih baik dari yang kita pikirkan sekarang ini. Sentika mengangguk-angguk. Baiklah. Aku akan menyabarkan diri semalam ini. Aku akan tidur di rumah istriku yang ketiga. Ia memerlukan aku malam ini, karena sudah 2 hari ia sakit panas. Persetan dengan istrimu yang ketiga, keempat atau ke-39. Masalah yang kita hadapi adalah masalah yang gawat. Dengan pusaka itu di tangan, Kiai Pusparuri akan mempergunakan segala pengaruh dan wibawa yang ada untuk mempengaruhi pimpinan pemerintahan. Sementara Kiai Pusparuri sedang memperhitungkan setiap langkah, bagaimana ia dapat menyelusuri jalan yang licin di sela-sela kuasa para adipati dan pimpinan tanah perdikan di luar istana, dan para bupati dan nayaka serta para panglima di dalam istana,
kau ribut dengan istrimu yang tidak terhitung jumlahnya itu. Bukan maksudku. Memang mereka tidak penting. Tetapi bagaimanapun juga merupakan sebagian dari hidupku. Besok pagi-pagi kita bertemu. Kita akan menentukan langkah yang paling baik menghadapi masalah yang gawat ini. Kita masih harus memikirkan orang-orang Kendali Putih, orang-orang Gunung Kunir dan iblis-iblis dari Sanggar Gading, berkata Laksita sambil menghentakkan tangannya. Dalam pada itu, di daerah Lumban, anak-anak muda masih saja bernafsu untuk mendapatkan pengetahuan olah kanuragan dari Darwerdi. Ketika senja mulai turun, maka latihan yang diadakan di dekat Bukit Gundul itu berakhir. Sekelompok-sekelompok anak-anak muda dari Lumban Wetan dan Lumban Kulon meninggalkan Bukit Gundul itu kembali ke padukuhan. Tidak ada di antara mereka yang berani seorang diri singgah di sungai. Karena itulah, maka sebagian anak-anak muda itu bersama-sama dalam kelompok yang besar turun dan mandi bersama-sama. Meskipun demikian, ketika warna merah di langit menjadi buram kehitam-hitaman maka dengan tergesa-gesa mereka berpakaian dan berlari-lari naik ke atas tanggul. Tunggu, tunggu, teriak seorang anak muda yang gemuk. Cepat, sahut kakaknya. Jika kau ketinggalan, maka kau akan disergap hantu. Jangan sebut, anak gemuk itu semakin ketakutan. Tunggu aku. Tetapi justru karena ia menjadi semakin ketakutan, maka kakinya menjadi gemetar. Beberapa kali ia tergelincir ketika ia memanjat tebing. Tunggu, hei tunggu, kakaknya pun berteriak. Beberapa orang anak muda berhenti. Ketika mereka berpaling, mereka melihat seorang kawannya sedang menolong adiknya yang gemuk naik ke atas tanggul. Cepat, teriak salah seorang dari anak-anak muda itu. Tunggulah sebentar. Jlit Heng yang ada di antara mereka kemudian berkata. Kita menunggu mereka sebentar. Sebentar lagi gelapnya menjadi semakin pekat, desis seorang kawannya. Tetapi kita tidak sendiri. Kita akan dapat saling menolong. Hantu itu tidak akan berani mengganggu kita berenam. Kawan-kawannya berhenti juga meskipun gelisah. Yang lain telah menjadi semakin jauh dan hilang di balik gerumbul perdu. Sejenak kemudian kedua kakak beradik itu telah menyusul. Mereka pun semuanya bergegas menyusul kawan-kawannya yang telah menjadi semakin jauh. Namun dalam pada itu, yang menjadi perhatian Jlit Heng sama sekali bukan gelapnya malam dan hantu-hantu yang mulai berkeliaran. Tetapi ia menjadi curiga, bahwa Darwerdi masih berada di Bukit Gundul ketika anak-anak muda dari Lumban sudah meninggalkannya. Apakah ia mempunyai rencana tersendiri, berkata Jlit Heng di dalam hatinya. Tetapi bersama-sama dengan beberapa kawannya Jlit Heng kembali ke padukuhan Lumban Wetan agar tidak menarik perhatian mereka. Apalagi kawan-kawannya yang di siang hari ikut serta membantunya membuat gubuk di lereng bukit berhutan, sebelum mereka pergi ke Bukit Gundul mengikuti latihan yang diselenggarakan oleh Darwerdi. Pikiran orang tua itu ternyata akan sangat bermanfaat, desis seorang kawannya yang bersama Jlit Heng kembali ke padukuhan. Kita akan segera menyelesaikannya, sahut Jlit Heng. Jika air itu sudah mengalir, maka akan terbukalah hati setiap orang di padukuhan ini, ia berhenti sejenak, lalu. Tetapi jangan memberikan harapan yang berlebih-lebihan kepada sanak kadang. Jika kerja ini meleset, mereka akan menjadi sangat kecewa. Ah, tentu tidak, jawab kawan Jlit Heng. Aku belum mengatakan kepada siapapun. Kemarin aku dengar kau bercerita tentang air kepada pamanmu, tiba-tiba kawannya menyahut. Oh, iya. Baru kepada paman, jawab anak muda itu. Kepada Kilengit di sudut padukuhan, kau juga mengatakannya. Oh ya. Hanya kepada paman dan Kilengit. Aku mendengar kau bercerita tentang kerja di lereng bukit itu kepada Jinten, gadis berambut jagung itu. Ah. Iya, iya. Baru kepadanya. Baru kepada 1, 2, 3, 10, 20 orang, kawan-kawannya tertawa. Sementara Jlit Heng sambil tersenyum menengahi. Sudahlah. Tetapi untuk seterusnya, jangan kau ceritakan lagi. Anak muda itu mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, ketika anak-anak muda dari Lumban Wetan yang pulang bersama Jlit Heng itu satu-satu sudah masuk ke dalam rumahnya, maka Jlit Heng pun dengan tergesa-gesa pulang pula ke rumahnya. Tetapi ia hanya sekedar minta izin kepada ibunya. Kepada perempuan tua itu ia berkata, bahwa ia akan berada di gardu. Karena ada masalah yang akan dibicarakan dengan kawan-kawannya.
Tetapi kemudian dengan tergesa-gesa, Jlitheng telah pergi ke Bukit Gundul. Seperti yang pernah dilakukannya, maka dengan sangat berhati-hati ia mencoba untuk mengintai apa yang terjadi di atas bukit padas itu. Beberapa saat lamanya, Jlitheng bersembunyi di balik gerumbul di bawah bukit. Jika ia mulai memanjat, maka ia tidak akan dapat mencari perlindungan dedaunan lagi. Ia hanya dapat berlindung di antara batu-batu padas yang mencuat dan lekuk-lekuk yang digoreskan oleh air hujan. Jlitheng menjadi berdebar-debar ketika ia melihat bayangan dalam kegelapan. Tidak jauh dari tempatnya bersembunyi. Bayangan itu melintas ke kaki bukit. Namun kemudian nampak ia duduk di atas batu padas. Bukan Darwerdi, desis Jlitheng di dalam hatinya. Namun Jlitheng menjadi semakin berdebar-debar. Menurut perhitungannya, tentu Darwerdi akan segera datang. Padahal, ketika anak-anak muda Lumban meninggalkan tempat itu, ia masih tetap duduk di atas batu padas beberapa langkah dari orang asing itu duduk. Karena itu, maka Jlitheng harus berhati-hati. Jika ia bernasib baik, maka ia akan mendengar beberapa masalah yang selama ini masih tetap gelap baginya meskipun pokok-pokok persoalannya telah pernah didengarnya. Jlitheng menjadi gelisah, karena nampaknya orang itu masih tetap duduk dengan tenang. Sama sekali tidak menunjukkan kegelisahan seseorang yang sedang menunggu. Jlithenglah yang kemudian menjadi berdebar-debar. Ia hampir tidak sabar lagi melihat sikap orang itu, yang sama sekali tidak terpengaruh oleh keadaan di sekelilingnya. Mungkin waktunya memang belum sampai, desis Jlitheng. Tetapi ia harus menahan nafas ketika ia kemudian melihat bayangan yang lain. Bayangan seseorang yang mendekati orang yang telah duduk menunggunya. Akhirnya kau datang juga Cempaka, desis orang yang baru datang. Jlitheng menjadi semakin berdebar-debar. Orang itu adalah Cempaka, yang namanya pernah didengarnya beberapa saat yang lampau. Aku sudah mengirimkan pesan itu Darwerdi, jawab Cempaka. Apakah kau tidak menerima? Ya. Tetapi aku terlambat menerima pesanmu. Karena itu, aku menunggumu di tempat ini untuk waktu yang sangat lama. Bersamaan dengan peristiwa yang sebenarnya sangat menarik, yang telah terjadi di Padukuhan Lumban. Apa yang telah terjadi? Bertanya Cempaka. Seorang anak muda yang dibawa oleh hantu, jawab Darwerdi. Wewe? Mungkin. Orang disebut Cempaka itu tertawa. Katanya. Memang sangat menarik. Sayang, aku tidak dapat datang pada waktu itu. Apakah kau tidak berusaha mencari keterangan yang lebih mendalam? Aku terikat di sini. Sebenarnya aku juga ingin mencari anak itu, jawab Darwerdi yang kemudian menceritakan serba sedikit tentang hilangnya Kuncung untuk hampir semalam suntuk. Cempaka tertawa semakin keras. Katanya, daerah ini memang penuh dengan rahasia. Aku sudah mendengar, orang-orang Kendali Putih itu hilang di daerah ini. Kemudian orang-orang Pusparuri juga tidak pernah kembali ke padepokannya. Aku memang mencurigaimu. Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia bertanya. Berapa orang menurut pendengaranmu yang telah hilang di daerah ini? 3 orang Pusparuri dan 4 orang Kendali Putih, jawab Cempaka. Darwerdi tertawa. Katanya. Cerita yang sangat menarik. Kau yang membunuhnya? Bertanya Cempaka. Darwerdi memandang wajah Cempaka yang bersungguh-sungguh. Sambil mengerutkan keningnya ia bertanya. Kau bersungguh-sungguh dengan kecurigaanmu itu? Tentu. Apakah kau dapat menyebut orang lain kecuali kau? Aku tidak ingkar. Tetapi jumlahnya agak berbeda. Ketika aku berjanji untuk menerima ular sanca, maka 2 orang Kendali Putih telah ikut campur dengan membunuhnya. Karena keduanya memaksa aku untuk berbicara tentang pusaka itu, maka aku tidak dapat menahan kesabaranku lagi sehingga keduanya telah aku bunuh. Tetapi hanya itu. Cempaka menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Cerita itu sudah berkembang, atau kau sudah ingkar? Kau kenal aku Cempaka. Buat apa aku ingkar? Kau kira aku takut terhadap orang-orang Kendali Putih dan orang-orang Pusparuri seandainya mereka mengetahui bahwa aku yang melakukannya? Cempaka mengangguk-angguk. Jawabnya. Aku mengerti. Kau tidak pernah takut terhadap siapapun juga. Tetapi cerita itu memang aneh. Cerita itu agaknya memang sudah berkembang.
Tetapi bahwa ada 2 orang kendali putih yang pernah datang, memang mungkin sekali. Seorang anak muda dari Lumban Wetan mengaku pernah diseret oleh 2 orang yang tidak dikenal. Tetapi ia tetap hidup. Cempaka mengerutkan keningnya. Katanya, daerah yang disebut Bukit Mati ini memang daerah yang aneh. Mungkin memang benar bahwa sepasang bukit ini adalah bukit yang tidak dapat dijamah oleh manusia. Siapa yang bermain-main dengan sepasang bukit ini akan mati karenanya. Kau mulai mempercayainya? Bertanya Darwerdi. Cempaka tertawa. Katanya, dan kau masih juga belum mati sampai hari ini. Tetapi memang mungkin akan terjadi besok atau lusa. Dan kau pun mulai bermain dengan sepasang bukit mati itu pula, jawab Darwerdi. Keduanya tertawa. Sementara Jelit Heng menahan nafasnya. Ia sadar bahwa kedua orang di Bukit Gundul itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi, sehingga jika ia tidak berhati-hati, maka ia akan terjebak dalam kesulitan. Bersambung ke bab 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.